selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman yang ada dimanapun dan kapanpun yang lagi nonton. Kali ini saya bakalan ajak kalian buat diskusi tentang kesetaraan gender. Itu penting, serius ini penting. Dan kalian tahu siapa pembicaranya? Salah satu dosen STAISPA, Ibu Dr. Zunli Nadia MA MHum. Beliau adalah salah satu dosen IAT STAI Sunan Pangandaran dan juga sebagai wakil bidang kerjasama dan penelitian, wakil ketua bidang kerjasama dan penelitian. Spesial banget kan? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh nanya-nanya ya soal gender, kesetaraan gender. Nah, untuk pertama-tama kita perlu bahas soal apa sih gender itu. Kadang-kadang kan orang kadang-kadang ada yang menafsirkan gender itu cuma sebatas beda kelamin. Padahal sebenarnya menurut Ibu gimana? Gender itu? Gini, sebenarnya konsep gender ini sudah sering dibahas ya. Orang sering menyamakan antara gender dengan seks. Kedua-duanya memang membedakan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam perspektif yang berbeda. Kalau seks itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sisi biologisnya. Ya, jadi kalau perempuan punya rahim, payudara, sementara laki-laki tidak. Laki-laki punya jakun misalnya dan lain sebagainya. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sisi biologis. Nah, gender itu perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari sudut konstruksi sosial. Konstruksi sosial. Iya, konstruksi sosial. Jadi apa sih konstruksi sosial? Jadi konstruksi sosial ini dalam satu masyarakat itu macam-macam dan berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain, satu tradisi, satu suku dengan suku yang lain. Misalnya kalau perempuan itu cengeng, kalau laki-laki enggak. Kalau perempuan itu emosional, laki-laki rasional. Perempuan itu ya karena cengeng, emosional, maka tidak pantas jadi pemimpin. Sementara laki-laki karena rasional, lebih tegas, maka dia pantas menjadi pemimpin. Ini adalah perbedaan-perbedaan dari sisi konstruksi sosial, di mana konstruksi sosial itu ya bisa berubah, gitu. Dan sangat terkait dengan sosiokulturnya. Seorang perempuan jadi cengeng, jadi emosional, jadi rasional, itu tergantung dengan lingkungannya, tergantung dengan latar belakang, background keluarga, pendidikan, ya. Sama laki-laki juga begitu. Laki-laki bisa bersikap tegas, bisa rasional, tapi juga ada kalanya mereka juga sebaliknya bisa emosional, bisa temperamental. Itu semuanya tergantung dengan kondisi. Jadi bukan sifat yang tetap gitu ya, laki-laki dan perempuan itu. Terus yang sering kita dengar di masyarakat itu stereotip tentang bahwa perempuan itu di kasur, di sumur, sama dapur. Sedangkan laki-laki berasa kayak apa? Lebih menghegemoni gitu Bu. Semacam patriarkis. Menurut Ibu ini gimana? Ya, itu namanya konstruksi sosial tadi. Ketidakadilan gender itu ada di situ. Karena dan itu berangkat dari tradisi patriarki, di mana laki-laki yang dominan. Nah, kesetaraan gender gitu ya yang digaung-gaungkan oleh kalangan perempuan sebenarnya ingin merubah itu. Bagaimana mau membedakan ini namanya konstruksi sosial, ini yang namanya kodrat. Selama ini dapur, sumur, kasur itu dianggap kodrat perempuan, ya kan? Perempuan itu ya harus di dapur. Perempuan itu kalaupun perempuan harus berkiprah di luar, ya urusan dapur harus beres dulu, seolah-olah seperti itu. Jadi itu sebenarnya konstruksi sosial
masyarakat kita selama ini, karena perempuan dianggap tidak berdaya, kemudian dilabeli sifat-sifat yang seperti itu, kemudian muncul akhirnya dianggap sebagai kodrat. Dan ini sebenarnya yang harus dirombak gitu loh. Karena laki-laki dan perempuan itu diciptakan dalam posisi yang setara, sama-sama khalifah fil ardh, sama-sama. Dalam Quran itu laki-laki dan perempuan yang beramal soleh ya masuk surga, yang tidak ya masuk neraka. Artinya tidak ada perbedaan karena dia perempuan maka dia lebih banyak di neraka, karena dia laki-laki lebih banyak di surga, kan nggak seperti itu. Tetapi yang bertakwa, yang beriman, yang beramal soleh dia berhak dengan pahalanya, yang tidak ya berhak dengan punishment gitu misalnya. Nah itu yang selama ini seringkali pemahaman kesetaraan itu yang dari awal di dalam agama pun sudah jelas itu menjadi timpang di dalam masyarakat karena konstruksi sosial, karena tradisi patriarki. Jadi rendah tingginya derajat itu tidak ditentukan oleh kelamin, itu sama sekali nggak relevan, tapi sama potensi yang ada pada manusia itu sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Terus kadang ada yang sekarang kan sering banget terjadi diskriminasi sama perempuan, apalagi itu diperparahnya sama dakwah-dakwah, bukan dakwah-dakwah ya, tapi anggapan bahwa ini ada ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Itu yang kadang-kadang tuh dijadikan bahan sama pihak tertentu buat menghegemoni perempuan supaya patuh. Kadang pakai hadis-hadis yang tidak komplit, jadi cuma satu atau dua tidak patuh, terus harus patuh, terus nggak boleh kemana-mana gitu Bu. Itu gimana? Itu soal tafsir ya, implikasinya memang kemana-mana. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa itu ditafsirkan macam-macam, laki-laki sebagai pemimpin, perempuan yang implikasinya adalah perempuan tidak boleh jadi pemimpin, ada tafsir yang begitu, kemudian pelindung perempuan atau ya macam-macam. Jadi menurut saya sepakat dengan yang ditulis oleh Profesor Nasaruddin Umar dalam hal ini, bahwa ar-rijal dan an-nisa ya, ini adalah istilah konsep dalam Al-Quran yang itu merujuk kepada konsep gender. Gender bukan kelamin. Sementara al-unsa dan al-dzakar itu merujuk perbedaan laki-laki dan perempuan merujuk kepada seks atau perbedaan secara biologis. Nah dari sini kenapa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ini tidak lepas dari konteks masyarakat Arab saat itu, di mana masyarakat Arab patriarki, kemudian masyarakat Arab yang memang selama ini laki-laki di dalam tradisi Arab itu sangat mendominasi pada ruang publik gitu ya. Meskipun kalau dilihat pada era Nabi banyak juga sahabat-sahabat perempuan juga berada di dalam ruang publik. Tetapi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ini sebenarnya memang laki-laki menjadi pemimpin, pelindung dan lain sebagainya ya. Bagi perempuan dalam konteks itu adalah sangat terkait dengan konstruksi sosial budaya Arab, sehingga yang dipakai ar-rijal bukan ad-dzakar. Karena ini adalah soal konsep gender, pembedaan laki-laki dan perempuan dalam perspektif gender. Sehingga kalau dalam konteks masyarakat yang lain bisa jadi karena ini konsep gender ya bisa jadi ditafsirkan secara berbeda. Perempuan juga boleh jadi pemimpin. Jadi ini bukan mutlak bahwasanya karena ar-rijal
qawwamuna 'alan nisa dalam konteks Quran berbicara seperti itu, kemudian perempuan tidak bisa jadi pemimpin, perempuan tidak bisa berada di ruang publik. Begitu ya teman-teman. Jadi perempuan juga harus, mentalnya juga harus berani. Kalau misalkan mendapat diskriminasi ya gimana, menyuarakan, berani menyuarakan. Ya, kalau kita lihat dalam sejarah perempuan ya, kalau cerita tentang sejarah perempuan pada masa Nabi misalnya, para sahabat perempuan, kita bisa melihat bagaimana Nabi itu adalah sosok yang revolusioner. Jadi sangat menghargai perempuan, melihat perempuan itu tidak hanya sosok makhluk seksual, tetapi ya sama-sama manusia, sesama makhluk yang intelektual, yang suaranya selalu didengarkan gitu. Jadi contoh misalnya ada sahabat perempuan namanya Bariro. Dia itu dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah, dijodohkan istilahnya. Nah, kemudian dia mengadu kepada Nabi gitu. Terus kata Nabi apa? Ya, dia memanggil orang tuanya, ya jangan sampai menjodohkan anak gitu, memaksa anak untuk dijodohkan gitu. Akhirnya batal perjodohan itu karena dia tidak mau yang perempuan. Jadi kemudian ada lagi cerita misalnya sahabat Nabi juga itu perempuan, dia sudah cerai dengan suaminya, tetapi suaminya minta rujuk. Kemudian Nabi melihat ya suaminya itu kasihan gitu, karena dia sangat sayang kepada istrinya dan dia minta rujuk gitu. Kemudian Nabi bilang, bagaimana kalau kamu rujuk aja sama suamimu? Kata sahabat perempuan, saya nggak bisa. Ya sudah, karena meskipun itu Nabi yang ya nyuruh rujuk gitu ya, tetapi karena dia tidak bisa gitu, karena banyak pertimbangan gitu ya, sebagai perempuan yang mungkin merasa tidak cocok dan sebagainya, ya dia tidak mau gitu. Dan Nabi juga menghargai pilihan itu gitu. Jadi Nabi sangat menghargai suara perempuan. Itu hal-hal contoh kecil bagaimana dalam satu masyarakat Arab yang sangat patriarki, kemudian persoalan-persoalan perempuan yang seperti itu Nabi mendengarkan dan Nabi tidak memaksakan. Kalau memang dianya nggak mau, gitu ya. Jadi sejarah itu penting. Kalau misalkan mau pakai dalil-dalil ya pertimbangkan hadis-hadis yang lain juga, cerita-cerita yang lain, karena itu emang awalnya konstruksi budaya sekarang awalnya kan memang dari sejarah gitu ya Bu ya, terbentuknya emang dari sejarah. Jadi kita jangan gagap sejarah. BTW ini nasihat buat diri sendiri. Jadi memang ini kalau kita melihat sejarah-sejarah para sahabat perempuan di sekitar Nabi gitu ya, kita bisa lihat perempuan pada masa Nabi itu biasa bekerja, biasa berada di ruang publik. Bahkan kalau lihat dalam sejarah, istri Nabi pernah memimpin perang gitu ya. Aisyah itu pernah memimpin perang gitu. Jadi betapa sebenarnya perempuan itu tidak hanya berada di rumah, tidak hanya tadi itu kasur, sumur sama dapur, enggak seperti itu. Perempuan, sahabat-sahabat perempuan pada masa Nabi aktif berhijrah, aktif mengikuti peperangan misalnya. Jadi mereka juga paham persoalan-persoalan politik, paham dengan masyarakat Arab. Mereka juga berani protes gitu ya, berani protes ketika diperlakukan tidak adil, diperlakukan diskriminatif oleh suaminya. Mereka berani protes gitu. Dan Nabi juga mendengarkan gitu. Itu saya kira bisa jadi contoh. Nggak usah jauh-jauh kita kalau kita mau mencontoh sosok-sosok perempuan yang ada di sekitar Nabi, saya kira kita lihat bagaimana perempuan-perempuan pada masa Nabi itu sangat aktif gitu loh, berperan aktif dan punya kontribusi di dalam masyarakatnya. Dan itu udah menyejarah banget. Jadi kita benar-benar, apalagi jangan sampai kita nggak tahu permasalahan gender sehingga kita malah terbawa sama budaya yang
kita sendiri nggak tahu sumbernya kayak gimana. Apalagi kita sebagai sebagai muslim ya, ngaku-ngaku muslim nih. Sebagai muslim ya harus tahu sejarahnya Nabi sama sahabat-sahabatnya, kemudian berikutnya sehingga sampai sekarang tuh kayak gimana gitu. Kemudian tidak jauh kalau setelah Arab kita bahas soal Indonesia nih Bu. Gimana kalau soal Kartini atau Jutnya atau siapa gitu? Jadi saya kira kita sebagai perempuan di Indonesia kita perlu bersyukur ya dengan kondisi Indonesia gitu yang berbeda dengan kondisi di negara-negara yang lain. Kita berada dalam kondisi bangsa yang aman, nyaman untuk beraktivitas bagi perempuan saya kira. Dan dari dulu sebenarnya perempuan-perempuan di Indonesia itu sudah biasa gitu. Perempuan-perempuan Indonesia itu udah biasa ikut bertani, ke pasar, berada di ruang-ruang publik, maksudnya bekerja di luar rumah, itu sudah biasa. Hanya memang ada beberapa hal konstruksi budaya Indonesia yang menurut saya yang memang masih menganggap perempuan itu subordinasi. Ya, seperti tadi perempuan itu apa namanya sumur, kasur, dapur dan lain sebagainya, sehingga perempuan kalau mau bekerja di luar biasanya urusan-urusan di rumah harus beres gitu, seolah-olah urusan rumah itu urusan perempuan gitu. Padahal itu lagi-lagi itu konstruksi sosial, itu bukan kodrat. Jadi kodrat perempuan itu kan melahirkan, menyusui, ya, yang berbeda dengan laki-laki yang secara alamiah gitu ya. Urusan mendidik anak, urusan mengurus rumah tangga itu sebenarnya urusan bersama, bukan hanya urusan perempuan, tapi juga laki-laki. Jadi bagaimana laki-laki dan perempuan itu harus saling bekerja sama secara setara tanpa harus merasa lebih tinggi satu sama lain, tetapi saling melengkapi satu sama lain. Itu yang perspektif itu yang harus dikedepankan, bukan lebih tinggi siapa, lebih berkuasa siapa, tetapi bagaimana saling melengkapi kekurangan masing-masing, bagaimana bisa bekerja sama. Karena apapun namanya sesuatu kalau namanya dikerjakan secara bersama-sama dan bekerja sama dengan baik, termasuk hubungan laki-laki dan perempuan, maka akan sesuatu itu akan berjalan dengan baik. Karena emang rumah tangga kan memang dijalankan berdua, sama-sama ya Mas. Jadi bukan hanya perempuan, nanti kalau anaknya nakal yang disalahin perempuan, ibunya siapa, nggak bisa mendidik misalnya ya. Atau sebaliknya, kalau anaknya sukses, itu anaknya siapa, bapaknya siapa. Jadi seolah-olah kalau anaknya baik, itu karena bapaknya, anaknya nggak baik itu karena ibunya yang nggak bisa salah didik gitu ya, yang salah didik nggak bisa didik. Padahal urusan mendidik anak, urusan keluarga, urusan itu urusan bersama, bukan siapa bapak atau ibu, laki-laki atau perempuan, tapi bersama-sama. Kalau menyusui, ya itu memang urusan perempuan gitu, karena secara alami ya perempuan yang bisa menyusui. Jadi simpelnya adalah gimana Bu? Menurut saya, satu, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama makhluk Allah, sama-sama menjadi khalifah, sehingga baik laki-laki maupun perempuan sama-sama punya tanggung jawab, baik itu di dalam keluarga, pribadi maupun di dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama diberi tanggung jawab untuk berperan aktif di dalam masyarakat. Jadi tidak kemudian laki-laki lebih aktif, kemudian perempuan harus pasif, tidak. Kedua-duanya harus sama-sama aktif dalam rangka memajukan peradaban dunia. Jadi dua-duanya baik laki-laki maupun perempuan sama-sama hamba Allah, sama-sama harus berperan aktif, dan keduanya harus saling bekerja sama, tidak saling menguasai, tidak merasa lebih tinggi satu dengan yang lain, tapi keduanya saling bekerja sama, saling menyempurnakan, saling mengisi. Itu menurut saya. Gitu ya, kemanusiaan manusia.
diriku. Kayaknya cukup sekian, ini udah lumayan. Sebenarnya masih banyak lagi tapi lupa. Itu aja. Makasih Bu. Iya, buat waktunya. sama-sama. Ini benar-benar berharga. Makasih banget. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like.